Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ziarah dan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi tahirin. Siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini kita masih dapat bersama-sama dalam satu rombongan, satu kafilah berziarah memanggil Imam Ridha alaihissalam ke dalam rumah kita, ke dalam kehidupan kita. Kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Ada banyak dimensi yang bisa kita dapatkan dengan berziarah seperti ini. Kita bisa menjalin ukhuwah kita, memperkuat hubungan kita. Kita bisa memanggil bersama-sama, kita bisa memperkaya ma'rifat kita tentang keberadaan Imam alaihissalam, dan salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, kita mendapatkan inayah, pertolongan, dan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung dengan kita dalam ziarah kita bersama dan ngaji kitab Uyun Akhbar Ridha. Sebelum saya mulai ziarah kita, saya ucapkan selamat wiladah Imam Hadi Ali Al-Hadi dalam satu riwayat, yaitu pada tanggal 16 Zulhijjah, yaitu tepatnya nanti malam. Dan juga selamat hari raya Idul Adha untuk yang kemarin, dan juga hari Ghadir Khum untuk yang akan datang, yang tepatnya pada hari Minggu, pada minggu ini. Hari Minggu pada minggu ini, semoga keberkahan seluruh Eid yang ada, yaitu kemuliaan-kemuliaan yang ada, hari besar yang ada, kita semua mendapatkan keberkahan yang banyak dan melimpah. Keberkahan yang melimpah diberikan kepada kita, yang pasti kita minta untuk semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kezuhuran imam kita, yaitu Imam Mahdi ajalallahu taala farajah. Sebuah doa yang tak boleh terputus dari kita setiap hari kita, karena bahkan kalau bisa setiap sholat kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera menzuhurkan, segera memberikan keselamatan untuk imam kita, Imam Mahdi ajallahu taala farajah. Dan di saat Eid seperti ini juga kita memintakan kezuhuran beliau, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak memperpanjang mukaddimah, kita akan mulai ziarah kita dengan memohon izin masuk kepada Imam Ridha alaihissalam. Izin masuk bagi kita yang berziarah secara online dari rumah kita adalah izin untuk terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Itu maknanya. Bukan kita melangkahkan kaki kita ke haram Imam Ridha alaihissalam yang fotonya ada di belakang latar belakang saya, ya. Tidak, kita tidak ke sana, tetapi bukan berarti kita tidak bisa terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Imam menjawab salam kita, imam mendengarkan kita, imam menyaksikan kita. Itu adalah yang kita harapkan dari ziarah kita ini. Insya Allah setiap minggu kita laksanakan. Setiap minggu pula kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Dan setiap minggu pula rahmat, kasih sayang, aminnya dari hajat-hajat yang kita mintakan
diberikan oleh Imam Ridha alaihissalam. Setiap minggu kita berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam. Kita berharap setiap minggu pula ketika kita telah tiada, Imam Ridha alaihissalam menziarahi kita dalam setiap minggu di alam barzah kita. Ya Imam, jangan lihat ziarah berapa banyak ziarah kami, tapi lihatlah kerinduan kami, kecintaan kami pada Engkau ya Imam Ridha alaihissalam. Inilah doa izin masuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa ali wa qad mana'atan nasa yadkhulu illa biizni. Sesungguhnya kita dilarang, kita tak pantas untuk bertemu dengan mereka. Tetapi jika mereka mengizinkan, maka itu adalah kemuliaan yang mereka miliki. Faqulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu'zana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif fi ghaibati kama a'taqiduha fi hadrati wa wa'alamu anna rasulaka واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء إنك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك أجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض على طاعته والملائكة الموكلين بهذه بقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله. Izinkan kami masuk ya Rasulullah. Izinkan kami terhubung denganmu ya Rasul. Adkhulu ya hujjatullah. Izinkan kami masuk wahai hujjatullah. Adkhulu ya malaikatallahil muqarrabin al-muqimin fi hadzal mashhad. Izinkan kami juga terhubung wahai para malaikat yang senantiasa berada di kota Masjid. Fa'zal ya maulai بالدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Itu tadi izin masuk kita ke haram Imam Ridha alaihissalam. Semoga kita semua terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam, kita diterima sebagai peziarahnya, salam kita dijawabnya, doa kita diaminkannya, diijabahnya. Baik, kita akan langsung saja masuk ke ziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك ودين الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمحيمن على ذلك كله. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي وليك وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على الحسن والحسين سبط نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتي وديان الدين بعدله وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفاتك في أرضك باكر علم النبي. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق الباب. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك وحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على محمد بن علي، عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى. اللهم صل على علي بن محمد، عبدك وولي دينك. اللهم صل على حسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وهجتك المعدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنشر بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم ووادي عدوهم وارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واشرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأول يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا أمون الدين، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل. عيسى موسى كليم الله. السلام عليك يا السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين.
السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتي. Ya Imam, kami tak pergi meninggalkan bahkan rumah kami. Kami berada di rumah kami memanggilmu. Waktu ini kami waktu ini kami pakai setiap hari Rabu jam 4 sore kami berkumpul untuk mengharap rahmat-Mu. Ya Allah. Fala tukhayyibni wa la turaddani bi ghairi qada'i hajati. Walaupun hanya 1 jam kami berkumpul bersama. Dalam 1 jam kami mengkhususkan waktu kami untuk berziarah dengan Imam Rauf alaihissalam. Ya Allah, jangankan kau kecewakan kami, ya Allah. Jangan kau jadikan waktu ini menjadi sia-sia. Berikan kekuatan kami untuk hari esok, esok dan esok. Untuk senantiasa kami bisa berkhidmat, melayani apa yang menjadi perintah dari para wali-walimu, ya Allah. Warham taqallabi ala qabri bani akhi rasulika salawatuka alaihi wa alihi. Bi abi anta wa ummi ya maula. Bi abi anta wa ummi ya maulai. Ataituka zairan wafidan aidan mimma janaitu ala nafsi. وتتبت على ظهري وكل شافعا إلى الله يوم فكري وفاقتي. فلك إن الله مقام محمود وأنت إنه وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياته. Ya Allah, kami ingin mendekatkan diri kepadamu, ya Allah, dengan cara mencintai wali-walimu, ya Allah. Atawalla akhirahum bima tawallaitu bi awwalahu wa abra'u min kulli walijatin dunahu. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وعملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبدانك. صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. Ibu sekalian, kita di ziarah kita, setelah kita membacakan ziarah kita, sekarang saatnya kita berbicara dengan Imam Ridho alaihissalam dengan bahasa yang kita pakai sehari-hari, bahasa ibu kita, bahasa hati kita, bahasa jiwa kita. Apa yang ingin kita sampaikan, sampaikanlah Bapak Ibu sekalian. Imam akan mendengar, Imam akan melihat. Semoga-moga apa yang kita minta diijabah oleh Imam.
Silakan Bapak Ibu sekalian. Kita doakan seluruhnya, keluarga kita, anak, istri, suami, orang tua, entah ada ataupun telah tiada, guru-guru kita, para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, para ulama, terkhusus para maraji taklid, dan terkhusus Ayatullah Al-Uzma Said Ali Khamenei. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, memberikan selalu kesehatan kepadanya. Dan terakhir, doa yang senantiasa untuk kezuhuran Imam Mahdi ajallahu taala farajah. Kita akan bacakan doa keselamatan Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati bani al-hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita akan tutup dengan ziarah khassa Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali bin Musa Ridha al-Murtada الإمام التقي النكي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Itu tadi ziarah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ziarah kita sebagai seorang peziarah yang sesungguhnya. Kita diterima, mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan sekarang kita akan masuk ke kajian kita, yaitu kajian kitab Uyun Akhbar Ridha. Kemarin kita sudah masuk selesai hadis 32. Sekarang kita masuk hadis ke-33.
Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Ibrahim bin Ishaq Taliqani radhiyallahu an qala haddatsana Muhammad bin Hammam Abu Ali an Abdullah bin Ja'far al-Himyari anil Hasan bin Musa al-Khashab anil Hasan bin Musa al-Khashab an Abil Misnan Nakhai an Zaid bin Ali bin al-Husain an Abi alaihi bin al-Husain an Abi alaihi salam. Muhammad bin Ibrahim bin Ishaq Talikani radhiyallahu an meriwayatkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Hammam Abu Ali meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far al-Himyari dari Al-Hasan bin Musa al-Khassab dari Abu Musanna al-Nakhai dari Zaid bin Ali bin Al-Husain dari ayahnya Ali bin Husain dari ayahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Husain, dari Husain bin Ali, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Apa isi hadisnya? Kaifa tahlaku ummatan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengatakan bagaimana mungkin umat ini akan hancur, umat ini akan binasa. Ini sebuah pernyataan yang membahagiakan buat kita semua para pecinta Ahlul Bait, buat pecinta agama kita ini, agama Islam. Agama Islam tidak akan mungkin untuk binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwa seluruh agama-agama ilahi pada dasarnya hampir binasa. Kita tahu bahwa pada masa Yahudi saja yang paling besar, sebuah agama yang paling besar, sebuah agama yang nabinya paling banyak diutus di situ. Kita menyaksikan bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam harus terbunuh padahal berada di tengah umat Yahudi. Kita mengetahui bagaimana Nabi Yahya alaihissalam juga sama seperti Nabi Zakaria terbunuh, terbantai oleh umatnya sendiri di tengah masyarakat kaum Yahudi. Itu nabi-nabi yang paling terbelakang lah ya sebelum Nabi Isa alaihissalam diturunkan. Begitu pula dengan agak jauh sedikit, misalnya ketika pada Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang nabi yang bernama Nabi Sulaiman dengan kemuliaan yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dia untuk berbahasa dengan banyak bahasa, untuk pindah, untuk terbang mengendarai dengan awan. Bayangkan. Akan tetapi setelah wafatnya ia, sesungguhnya tidak ada di antara orang-orang Yahudi yang beriman. Tetapi mereka menganggap Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang tukang sihir yang sangat luar biasa. Mereka taat karena takut akan sihirnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan karena ajakan, bukan karena risalah, bukan karena dakwahnya Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang takut karena kekuatan yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Musa sendiri pada masanya, ketika Nabi Musa alaihissalam masih hidup, 40 hari ia meninggalkan umatnya. Ketika 40 hari dia meninggalkan umatnya, maka umatnya berubah menjadi sebuah umat yang menyembah berhala, yaitu sebuah lembu yang mereka bikin dari emas dan mereka menyembahnya.
Itu adalah realitas dari kehancuran-kehancuran sebuah umat. Bahkan umat itu telah binasa ketika nabinya masih ada di tengah umat tersebut. Begitu pula dengan ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kita tidak berharap ajaran itu sampai kepada misalnya ketika datang Rasulullah SAW masih ada sebuah ajaran yang begitu mulia, agung, sebuah ajaran yang benar-benar pure, murni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Bahkan mereka sudah menuhankan Nabi Isa alaihissalam sehingga misdak contoh pada hadis pada ayat yang berkenaan tentang saling sumpah, Ali Imran ayat 62, mubahalah, pada ayat mubahalah itu menerangkan bahwa agama yang dibawa Nabi Isa alaihissalam sudah banyak terjadi kehancuran dan kebinasaan di situ. Kaifat tahlaku ummatun, akan tetapi Rasulullah SAW dengan bangga ia mengatakan bahwa umatku tidak akan pernah hancur. Kenapa umatku tidak akan pernah hancur? Ini menjadi kebahagiaan bagi kita yang beragama Islam, yang mengikut kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kenapa? Wa aliyun wa ahadun asra min wuldi ulul albab fiha. Kenapa umat ini dihadiahkan kepada mereka yang bernama Ali alaihissalam dan ahada asyar, ada 11 dari keturunannya Ali. Mereka adalah ulul albab dalam umat ini. Wal Masih ibnu Maryam akhiruha, bahkan Masih itu Imam Nabi Isa alaihissalam itu ada pada akhirnya, yaitu turun bersama salah satu keturunannya, yaitu Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Walakin yahliku baina dzalik min lastu minhu wa laisa minni. Akan tapi yang binasa itu adalah mereka yang tidak dariku dan aku bukan dari mereka. Jadi seluruh ajaran-ajaran walaupun itu dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, mereka akan binasa. Jadi yang binasa itu adalah ketika Ali dan ahadu asyar tidak ada padanya. Kita bisa menyaksikan dalam sejarah bagaimana para pecinta Ali bin Abi Thalib, jangan dibandingkan dengan hari ini ya, walaupun hari ini sebenarnya kondisinya tidak jauh lebih baik daripada jauh sebelum kita, akan tetapi hari ini bisa jadi contoh lebih baik bagaimana mereka berupaya untuk membinasakan ajaran Ahlul Bait, ini ajaran Islam yang dibawa oleh Ali dan Ahad Asyar, oleh 11 orang setelah Ali bin Abi Thalib. Kita mengetahui bagaimana mereka berkonspirasi bersama-sama menghilangkan jejak kemuliaan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dalam setiap mimbar mereka laknat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, setiap mimbar. Bahkan diperintahkan, itu sudah menjadi perintah perintah hukumah, perintah kenegaraan untuk melaknat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam setiap mimbar. Allahu Akbar. Itu adalah upaya untuk menjauhkan masyarakat untuk mengenal Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tetapi mereka tidak berhasil. Mereka bantai satu-satu putranya, mereka kosongkan mereka dari kekuasaan, mereka jauhkan Ali dan 11 putranya dari kekuasaan. Apa tujuan mereka untuk menjauhkan? Tidak lain dan
Tidak, bukan untuk supaya Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu binasa. Itu tidak disampaikan dengan benar dan dengan hak. Akan tetapi kita mengetahui bahwa realitasnya hari ini ajaran yang dibawa oleh Ali dan 11 keturunannya itu masih terus eksis, alhamdulillah, bahkan terus berkembang, insya Allah. Dan yang sepertinya yang sedang binasa adalah orang-orang yang tidak memegang Ali dan 11 keturunannya. Rasulullah SAW berkata, bagaimana mungkin umat ini binasa, padahal di dalamnya ada Ali dan 11 orang dari keturunanku yang memiliki akal bijak, dan Isa bin Maryam sebagai terakhir dari mereka. Namun yang binasa adalah mereka yang tidak dariku, dan aku bukan dari mereka. Jadi klaim-klaim yang mengatakan bahwa saya adalah bagian dari agama Islam, kalau seandainya tidak berpegang kepada Ali dan 11 keturunannya, cepat ataupun lambat akan mengalami kehancuran sebagaimana janji dari Rasulullah SAW. Dan sudah dalam bentuk hadis yang lain, bahkan masyhur di tengah kalangan umat Islam di akhir zaman, maka umat Islam itu seperti apa? Seperti makanan yang sedang direbutkan oleh serigala-serigala, seperti buih di tengah lautan. Itu sudah ada dan itu sedang kita saksikan sama-sama. Semua umat Islam sedang menyaksikan itu. Akan tetapi insya Allah para pecinta Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib insya Allah akan selamat dari fitnah ini, dan hari demi hari akan semakin kuat. Hari demi hari hak dari agama Islam ini akan bersinar sebagaimana matahari bersinar. Haddasana Ahmad, yang hadis ke-34, Ahmad bin Muhammad bin Yahya al-Attar qala haddasana Abi an Muhammad bin Abdul Jabbar an Abi Ahmad Muhammad bin Ziyad al-Azadi an Abana bani Utsman an Sabati bani Dinar an Sayyidil Abidin Ali bin al-Husain an Sayyidis Syuhada itu Imam Husain bin Ali an Sayyidul Ausiya'i Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Yahya al-Attar, ia berkata telah meriwayatkan kepada kami ayahku dari Muhammad bin Abdullah al-Jabbar dari Abu Ahmad Muhammad bin Ziyad al-Azadi dari Aban bin Utsman dari Thabit bin Dinar dari penghulu para ahli ibadah yaitu Imam Sajjad Ali bin Al-Husain dari penghulu para syahid Imam Husain bin Ali dari penghulu para wasi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ini Rasul sendiri berkata kepada siapa? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. A'immata min ba'di isna asyar, bahwa sesungguhnya imam setelahku, kata Rasulullah SAW, ada 12. Awaluhum anta ya Ali. Yang pertamanya adalah engkau, wahai Ali. Ini semua sudah kita ketahui. Insya Allah pada beberapa hari lagi, yaitu hari Minggu, kita sampai kepada hari di mana sebuah hari raya di mana kita merayakan terangkatnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sebagai imam, sebagai waliullah sallallahu alaihi wa alihi di tengah umat Islam yang hadir pada saat itu dalam sebuah peristiwa yang masyhur dengan Ghadir Khum. Insya Allah hari penuh berkah itu akan memberikan kebahagiaan buat kita semua. Wa akhiruhum al-qaim, dan yang terakhir adalah al-qaim, itu Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah, allazi yaftahu Allah tabaraka wa ta'ala zakaruhu
ala yadai masyarikil ardi wa magharibiha. Insyaallah dia akan memenangkan, dia akan membukakan, memenangkan insyaallah ide-ide kemuliaan, keagungan yang dibawa oleh Nabi sebagaimana hadis yang 34 tadi, nanti akan hadis 33 tadi, sebuah keagungan dari umat ini akan muncul dan dimenangkan. Dari mana ke mana? Dari timur hingga barat bumi. Seluruh bumi secara menyeluruh akan berada dalam sistem wilayah dari agama yang kita cintai ini, yaitu agama Islam. Ali berkata, ya Rasulullah SAW bersabda kepadaku, para imam sesudahku ada 12. Yang pertama adalah engkau, hai Ali, dan yang terakhir adalah Al-Qaim, Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah, yang dengannya Allah Maha Suci dan Maha Tinggi, namanya akan membuka bagian timur dan barat dari bumi. Itu adalah sebuah cita-cita besar dari Rasulullah SAW, cita-cita besar, dan akan terrealisasi pada masa Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah. Kita mengetahui bahwa cita-cita besar ini tidak akan terrealisasi dengan Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala sendiri. Karena dikarenakan Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah sendiri, maka kegaiban yang terjadi selama ribuan tahun, sudah 1.200 tahun masa kegaiban, ini tidak akan perlu terjadi. Akan tetapi kemenangan timur dan barat itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan ide-ide Mahdawi, ide-ide Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah benar-benar menyebar ke seluruh manusia yang ada di timur dan manusia yang ada di barat. Semua berupaya untuk mengamalkannya. Kalau hari ini kita katakan, Ustadz, di Indonesia cuma sedikit. Ya, alhamdulillah. Insya Allah itu adalah kita sebagai penghulu, sebagai pemula dari gerakan kemenangan timur dan kemenangan yang ada di barat. Maka di satu sisi kita harus bersyukur karena nikmat ini diberikan kepada kita atas makrifat yang ada pada agama yang sepertinya berat bagi kita hari ini ada di pundak kita, maka itu adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Insya Allah kita semua hari ini, kita yang hadir pada majelis ini semua tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan tanggung jawab dan berhasil melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu sebagai pendahulu dari kemenangan Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah dari timurnya dan juga dari baratnya. Hadis yang ke-36, Haddatsana Ahmad bin Ziyad bin Ja'far Al-Hamadani radhiyallahu anhu qala, saya singkat-singkatkan saja, Haddatsana Ali bin Ibrahim bin Hashim an Abi, dari ayahnya, an Abdissalam bin Salih Al-Harawi, beliau berkata, akhbarana Waqi'un an Rabi bin Sa'di an Abdurrahman bin Sulait qala Al-Husain bin Ali bin Abi Talib alaihi salam, dari Husain bin Ali bin Abi Talib alaihi salam, minna isna asyar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Husain alaihi salam. Jadi kalau tadi adalah hadis-hadis yang diriwayatkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini hadis yang ke-36 diriwayatkan oleh Imam Husain alaihi salam. Apa yang dikatakan Imam Husain? Minna isna asyar mahdiyan. Kita adalah 12 mahdiyan, pemberi petunjuk. Awaluhum Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dari kami Ahlul Bait ada 12 orang Mahdi, pemberi hidayah. Itu semua juga sudah saya jelaskan. Mereka lah yang memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita. Apa kebutuhan zaman, itu adalah tanggung jawab mereka untuk menyampaikannya.
zaman kita yang pasti berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Tidak semua persoalan zaman itu bisa dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Contoh yang paling nyata, ada banyak hadis Mahdawi, karena ini menyinggung Imam Mahdi. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam paling banyak meriwayatkan konsep-konsep Mahdawi. Dari hadis-hadis Mahdawi itu pada masa itu, bahkan pada ulama-ulama kita sebelumnya, banyak dari persoalan-persoalan Imam Mahdi itu tidak bisa dipahami. Konsep zamannya tidak bisa dipahami. Bagaimana beliau terbang, bagaimana beliau satu hari di sini, besok di sana. Itu adalah sebuah hal yang tidak mungkin rasanya, kecuali kita bilang Imam Mahdi ajallahu taala farajah hanya menggunakan kekuatan gaibnya. Akan tetapi hari ini kita bisa katakan bahwa hari ini orang bisa di Jakarta, besok orang bisa di Kuala Lumpur, besok bisa di Tehran, besok bisa di Mekah. Orang dengan mudahnya hari ini bisa berada di dalam setiap kota. Jadi ada banyak hal, persoalan-persoalan dalam kehidupan ini yang tidak diterangkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau diterangkan, belum tentu kita bisa memahaminya. Pasti semua orang mencoba untuk mentakwilnya. Akan tetapi buat zaman hari ini itu tidak perlu ditakwil, karena banyak hal yang begitu jelas untuk hari ini, untuk zaman ini. Jadi imam-imam kita adalah hadi, dia memberikan petunjuk kita sesuai dengan teksnya, sesuai dengan zamannya. Awaluhum Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan pertamanya adalah siapa? Dia adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Yang pertama dari mereka adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Wa akhiruhum Tasi'um min Wuldi. Dan yang terakhir mereka adalah kesembilan dari keturunanku, kata Imam Husain alaihissalam. Jadi 9 itu keturunan dari Imam Husain alaihissalam. Itu sudah kita baca dalam hadis-hadis sebelumnya, juga sudah ada. Wa huwal qaimu bil haq, dan dia adalah benar-benar bangkit. Yuhyillahu ta'ala bihil aradi ba'da mautiha. Dia akan menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan melaluinya dengan imam zaman bumi yang setelahnya mati. Kita hari ini unik, bumi mati. Bumi mati seolah bumi tidak memberikan kehidupan. Hari ini kita hampir menyaksikan hal tersebut. Bumi, kalaupun mungkin hari ini kita bilang bumi belum mati, tetapi bumi sudah hampir mati hari ini. Bayangkan kita tidak punya tempat lagi untuk bernapas. Hutan kita sudah habis dibabat. Tidak ada tempat yang benar-benar sehat untuk bisa kita hidup dengan baik. Kita dalam kesehatan kita dihantui oleh penyakit-penyakit yang mungkin 10 tahun yang lalu penyakit itu tidak ada, tapi hari ini telah menghantui kita semua. Bumi hari ini hampir telah membuat kita mati, dan bahkan mungkin sebelum Imam Mahdi ajallahu taala farajah, bumi sudah benar-benar mati. Makanya dalam riwayat dikatakan bahwa nanti bahkan sepertiga umat manusia harus binasa sebelum kezuhuran. Kenapa? Karena memang bumi sudah seolah-olah tidak bisa lagi tidak berfungsi dengan baik. Dan makna mati mungkin pada saat itu belum bisa dipahami dengan baik, tapi hari ini kita sedang menyaksikan bahwa bumi kita sudah hampir mati. Ini kita tidak berbicara bumi tentang nilai agama yang ada pada alam semesta ini, tapi kita berbicara tentang benar bumi dan konteks biologi ya. Itu sudah hidup mati dalam konteks biologi, itu sekarang sedang kita saksikan. Wa yuzhiru bihi dinil haq ala dini kulli walau karihal musyrikin. Nah, ini dalam sebuah ideologis. Kalau tadi saya bilang biologis, ini ideologisnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan melalui dia agama, kebenaran di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.
Jadi dia akan muncul dengan konsep yang ideal pada saat itu. Jadi secara ideologis dia akan menghidupkan saat orang hari ini unik hari ini memang. Misalnya hari ini dikatakan bahwa negara yang paling bahagia itu kalau dilihat hari ini siapa? Adalah negara-negara Eropa, terkhusus negara-negara Eropa Utara, seperti Swedia misalnya. Mereka adalah Swiss atau bahkan di atasnya. Mereka adalah negara-negara yang menempati kebahagiaannya paling atas, 10 besar kita bilang. Akan tetapi realitasnya adalah mereka adalah negara-negara yang bunuh dirinya itu paling banyak persentasenya dalam setiap tahun. Misalnya dalam 1.000 orang, dalam setahun itu bisa sekian orang mati hanya dikarenakan bunuh diri. Jadi kebahagiaan ideologis itu menunjukkan bahwa mereka tidak memilikinya. Mungkin mereka menunjukkan bahwa secara ekonomi mereka mapan, mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, kemajuan dengan lebih baik daripada kita. Akan tetapi negara kita seperti Indonesia ini, kita tidak dengan susahnya kita, tetapi kita bukan negara yang banyak melakukan bunuh diri. Jadi menunjukkan bahwa secara ideologis kita masih jauh lebih baik daripada mereka. Dan mungkin boleh jadi juga bahwa ideologi-ideologi yang kita anut hari ini alhamdulillah masih Islam, boleh jadi kita juga akan menghadapi hal yang sama sebagaimana orang-orang yang ada di Eropa Utara misalnya, yang mengklaim bahwa kebahagiaan mereka itu pada hari ini lebih baik, tetapi realitasnya banyak masalah-masalah kejiwaan yang mempengaruhi mereka. Lahu ghaibatun yartaddu fiha aqwam, dan memiliki masa gaib wa yasbutu 'ala ad-dini fiha akharun. Dia memiliki masa gaib. Kita tahu bahwa Imam Mahdi kita telah 1.000 sekian ratus tahun telah gaib. Dia tidak hadir di tengah-tengah kita, di mana sebagian orang akan murtad dalam masa itu. Kita juga mengetahui bahwa ini adalah sebuah problem di tengah agama ini, bahwa banyak di antara kita umat Islam ini sendiri murtad, benar-benar jauh dari konsep agama yang kita miliki ini, dan sebagian lain tetap teguh di atasnya. Kita tahu bahwa terkadang kita orang Syiah saja terkadang hanya hadir itu pada hari Asyura, tapi di luar Asyura entahlah, kita tidak tahu apakah kita pecinta Ahlul Bait ataupun tidak. Itu adalah realitas yang ada di tengah kita. Akan tapi ada orang-orang seperti Imam Khomeini, seperti Said Ali Khamenei, seperti para suhada-suhada yang rela mengorbankan dirinya demi agama ini. Fayuzuna fayaqul lahum mata hazal wa'du in kuntum shadiqin. Ini menjadi tantangan bagi kita. Lalu mereka yang tetap teguh disakiti. Kapan kira-kira Imam Mahdi kalian akan muncul, kira-kira begitu? Kapan janji Al-Qaim itu benar-benar akan bangkit? Hari ini kita masih lebih baik daripada orang-orang Syiah, para pecinta Al-Bait mungkin sebelum kita. Bagaimana mereka disakiti, bagaimana mereka dicaci, bagaimana mereka terusir. Hari ini walaupun kondisi kita masih belum sekuat kezuhuran, akan tetapi eksistensi kita di balik kelemahan kita itu masih tetap eksis. Kita masih tetap bertahan dengan nama kita sebagai para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi. Ama inna sabirin fi ghaibati alal aza wa takzib bimanzilatil mujahidi bisayfi baina yaday Rasulullah. Ketahuilah bahwa orang yang sabar atas gangguan dan pendustaan selama masa gaibnya, jadi orang-orang yang sabar tetap berpegang teguh, maka kedudukannya seperti orang yang berjihad dengan pedang di sisi Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang seperti ini yang matinya sabar, tetap menanti, tetap percaya, tetap yakin bahwa Imam Mahdi akan tetap muncul.
dan sabar untuk tidak keluar dari jalur agama Islam, maka mereka matinya semua sebagai mati para syahid. Makanya di dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa orang Rasulullah SAW mengatakan orang-orang umat Islam yang ada di sekitarnya sebagai sahabatnya. Tetapi Rasulullah pernah menyebutkan bahwa ada akhi Rasulullah SAW, ada saudara Rasulullah SAW. Bahkan maksudnya bukan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib jelas sebagai bahkan bukan akhi, tetapi sebagai nafsur Rasul, sebagai sebagaimana hadis mubahalah, ayat mubahalah, bukan hadis mubahalah, ayat mubahalah. Tapi dalam sebuah hadis dikatakan ada akhur Rasul, saudara-saudaranya Rasul. Apa itu saudara-saudara Rasul? Mereka yang di akhir zaman, mereka yang tidak hadir Rasul, tapi mereka masih berpegang teguh dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Masih ada satu hadis lagi, insya Allah kita cukupkan. Kita insya Allah bacakan hadis ini minggu depan, insya Allah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan, silahkan. Kalau tidak ada, saya akan akhiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya, menyertai saya dalam ziarah dan ngaji kitab Uyun Akhbarur Ridha ini. Semoga dari sisi spiritual kita mendapatkan berkah, mendapatkan kekayaan ma'rifat terhadap Ahlul Bait salamullah alaih, dan kita menjadi para pecinta yang senantiasa bertahan hingga akhir sebagaimana hadis 36 tadi. Kita tetap senantiasa sabar. Kajian-kajian ini memperkokoh kita, memperkuat keimanan, kecintaan kita kepada Ahlul Bait sallallahu alaihi, dan di yaumil akhir nanti kita senantiasa mendapatkan syafaat, kita dikumpulkan bersama Ahlul Bait dan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak etis, tidak cocok. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi wa alihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sama-sama. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Ibu. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Sama-sama Ibu semua. Syukran Ustaz. Masya Allah. Berkah selalu Ibu. Sama-sama Ibu Diri. Ada berziarah ke Imam Ridho lagi Ustaz. Ya Allah, rindu. Semuanya insya Allah di sini diberikan inayah Ibu untuk benar-benar mampu berziarah ke Imam Ridho lagi insya Allah semua. Mudahkan rezekinya, ada rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Mohon pamit Ustaz. Sama-sama Ibu. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Mansur dari Medan, Sumatera Utara.